Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang semangat jawab salam kula dongaken bilih gadai hajat cita-cita lan keinginan dipun qabul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang semangat jawab salam kula dongaken bilih gadai utang-utangnya dipun lunasi dumateng Allah. Tasi amin nggih. Oh tasi kan. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang semangat jawab salam kula dongaken bilih tasi jomblo enggal ditepangaken kalian jodohe. Tasi amin. Lho masa jomblo. Amin nggih masyaallah. Baik, ibu-ibu ingkang dipun rahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya. Sadèrèngé kula matur, kula nyuwun agungun pangapunten mangke ngaosipun kata damel bahasa Indonesia. Ya, barangkali ada yang belum kenal saya, kan begitu ya. Nama saya Nawawi, saya asli dari Indramayu, Jawa Barat. Ya. Jadi bahasa Jawanya beda kalian panjenengan. Dulu saya mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Ya. Saya alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian kuliah di Jakarta. Setelah kuliah dari Jakarta, masuk kampung Inggris Pare, ngajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare. Napa ndamel bahasa Inggris ngaose? Nggih. Baik, kita mulai nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wabil khusus ya takmir masjid nopo Setono Gedong nggih. Setono Aulia nggih. Oh, Setono Aulia, Setono Gedong nggih mawon nggih. Ya. Setono Aulia, Setono Gedong. Oh, ngoten nggih. Oh, Masjid Aulia, Setono Gedong nggih, ya. Yang insyaallah semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu sekalian anggota Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Salim. Qalbun Wahid, masyaallah. Maklum ya, baru pertama ketemu nggih. Nggih. Yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sama panitia diminta untuk menemani panjenengan membahas tafsir, ya.
mulai dari tafsir surah Al-Fatihah. Ngoten Bu nggih? Ya. Jadi nanti kita ya akan ketemu ya 2 bulan sekali paling boten Bu nggih. Ya. Membahas insyaallah tafsir ya mulai dari surah Al-Fatihah. Tapi sebelum membahas hal ini, saya ingin memotivasi kembali panjenengan yang tadi saya lihat nggih, Masya Allah luar biasa. Dari pagi hari di ujung sana semua sudut di masjid ini saya melihat panjenengan sedang belajar membaca dan melancarkan Al-Quran. Saya ingin memberikan kabar gembira dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Kanjeng Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Kanjeng Nabi, man sing sapa wonge, nah kalau anak Lirboyo menerjemahkan ngoten ya, qara'a gelem maca sapa man begitu ya. Man barang siapa qara'a dia membaca, bahasa Indonesia saja terjemahannya ya, harfan satu huruf saja, min kitabillah dari kitab Allah, falahu maka baginya hasanatun satu kebaikan, wal hasanatu dan satu kebaikan tadi bi asyri amthaliha dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika kita membaca alif lam mim berarti 3 huruf kita baca, alif lam mim. Berarti 3 kebaikan kita dapatkan dan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi membaca alif lam mim saja sudah 30 pahalanya. Apalagi kalau membaca ayat yang panjang, apalagi kalau sampai khatam. Panjenengan pernah menghitung ada berapa jumlah huruf dalam Al-Quran mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas akhir dari surat An-Nas. Pernah menghitung Bu? Belum ya? Nah, Imam Syafi'i ini kok pernah menghitung. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah ada ba, ada alif, ada sin, ada mim dan seterusnya. Sampai minal jinnati wan nas akhir dari surat An-Nas itu jumlahnya ada 1.027.000 huruf. Nah ini kok 1.027.000 huruf. Berarti artinya kalau panjenengan membaca Al-Quran sampai khatam, maka pahala yang didapatkan adalah 1.027.000 dikalikan 10. Masya Allah, banyak sekali kan begitu ya. Itu dari membaca Al-Quran saja. Belum lagi panjenengan mendapatkan pahala i'tikaf ya. Makanya kalau panjenengan masuk masjid itu ya, diniati i'tikaf ya, diniati i'tikaf supaya mendapatkan pahala dan keutamaan i'tikaf. Belum lagi mendapatkan pahala berkumpul di majlis taklim. Banyak sekali pahala yang panjenengan dapatkan di tempat ini dengan membaca Al-Quran ya, bermajlis taklim dan beriktikaf. Nah kemudian satu lagi hadis yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Ketika kulo panjenengan kumpul di masjid, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Nah makanya panjenengan kali kulo niku kan sami-sami belajar membahas isi kandungan Al-Quran tafsirnya. Apa keutamaan orang yang kumpul di masjid baca Al-Quran dan mempelajari isinya? Kanjeng Nabi dawuh, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Kanjeng Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang
fi baitin min buyutillah, di dalam salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, berarti masjid ya. Kemudian yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, kemudian mereka mempelajari isinya. Nah, seperti kalau panjenengan saat ini kita baca Al-Qur'an, kemudian kita pelajari isinya. Apa yang akan kula panjenengan dapatkan? Kata Kanjeng Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka orang-orang tadi yang berkumpul di sini membaca dan mempelajari Al-Qur'an akan diberikan ketenangan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi panjenengan iki mangke diberikan ketenangan hatinya. Ya, hatinya tidak gampang panas. Begitu ya. Biasanya orang kalau jarang kumpul, jarang baca Al-Qur'an, jarang membahas isinya, hatinya gampang panas. Tetangganya ganti korden, dia yang stres. Ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan kepadaku? Lah tonggone ganti korden kok dia yang stres, kan begitu ya. Itu karena hatinya gampang panas. Kenapa? Karena jarang ngaji ya. Jadi insya Allah panjenengan yang sering kumpul di masjid, membaca Al-Qur'an, membahas isinya, akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi keutamaannya? Kata Kanjeng Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian yang kedua, kumpulan orang-orang tadi diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, diberi rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wahaffat gumul malaika, dikelilingi malaikat ya. Jadi ini banyak malaikat yang diutus oleh Allah untuk melindungi kita semua yang kumpul di masjid, membaca Al-Quran dan membahas isinya ya. Insya Allah semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, ini yang luar biasa lagi, nanti di akhirat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut namanya, membangga-banggakannya di hadapan makhluknya yang lainnya. Jadi di akhirat mangke panjenengan semua yang kumpul di masjid, belajar Al-Quran, membaca, mengkajinya, nanti di akhirat akan dibangga-banggakan di hadapan makhluk Allah yang lainnya, termasuk di hadapan para malaikat. Ini loh hamba-hambaku yang senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Panjenengan melakukan aktivitas belajar, membaca, mengkaji Al-Quran ya, di tempat ini mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung ya membahas surah Al-Fatihah ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Fatihah ini masuk dalam kelompok surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan di Mekah ya. Jadi surat dalam Al-Quran itu ada surat Makkiyah, berarti diturunkan di Mekah. Ada surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Kemudian surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya. 7 ayat ya. Kemudian ya, ada 25 kata dan 113 huruf ya. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, 25 kata dan 113 hurufnya. Nah berarti kalau panjenengan membaca surah Al-Fatihah saja ada 113 huruf, pahalanya dikalikan 10. Nah itu 113 dikalikan 10, itu pahala membaca surah Al-Fatihah. Nah 7 ayat itu ya, ibu yang dirahmati Allah, para ulama itu ada perbedaan pendapat.
Ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Makanya 7 ayat itu berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini 7. Nah, kalau yang menganggap bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, gitu ya, maka ayat yang terakhir itu dijadikan satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, maaf, dibagi 2 maksud saya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Kalau yang menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dijadikan satu. Kalau bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat terakhir dibagi 2. Ya, niku ada perbedaan pendapat ulama. Nah, karena ada perbedaan pendapat ulama seperti ini, akhirnya jenengan jangan kaget ketika sholat berjamaah ada yang bacaan bismillahnya banter, ada yang bacaan bismillahnya sirri, pelan-pelan. Itu berawal dari situ awalnya. Ya. Jadi kalau yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah, maka bismillahnya banter. Ya, pada saat sholat maghrib, isya dan subuh, ya. Tapi kalau yang menganggap bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bismillahnya pelan, ya. Nanti jenengan jangan kaget loh, kok gak ini bismillah gitu ya. Ada, tapi pelan, ya, karena mengikuti pendapat bahwa bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya, ya, kita belum membahas ayat per ayatnya, ya, tapi masih penjelasan tentang surah Al-Fatihah. Kemudian berikutnya adalah nama surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu namanya tidak satu. Ya, Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Yang pertama, Al-Fatihah maknanya pembuka. Ya. Lebih lengkapnya di sini adalah pembuka kitab secara tertulis. Nah, gitu. Al-Fatihah itu maknanya pembuka, ya. Jadi surat yang pertama, ya, makanya dinamakan Al-Fatihah, ya, pembuka dari Al-Qur'an, ya. Nah, begitu pula dinamai Al-Fatihah bermakna pembuka, ya, karena, ya, sholat itu dibuka dengan bacaan Al-Fatihah, gitu ya. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah itu mempunyai nama Ummul Kitab, ya, induknya Al-Quran. Ummul Kitab, ya, induknya Al-Quran, ya. Seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kanjeng Nabi dawuh, Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran, ya, wa Ummul Kitab, was-sab'ul mathani, wal Qur'anul azim, ya. Jadi kata Kanjeng Nabi Alhamdulillahirabbil alamin, berarti surah Al-Fatihah itu punya nama Ummul Quran, Ummul Kitab, ya, dan as-sab'ul mathani, kemudian Al-Qur'anul azim, ya. Bahkan Al-Fatihah juga bisa disebut sebagai Al-Qur'anul azim, ya. Ya. Jadi kalau Ummul Quran induknya Al-Quran, ya. Ummul Kitab juga sama, induknya Al-Quran. Kalau as-sab'u al-mathani artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. As-sab'ul mathani itu artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang.
Ya, karena kan di dalam salat-salat kita ya selalu membaca surah Al-Fatihah di dalamnya gitu ya. Kita satu hari salat 17 rakaat ya. Berarti ya 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah ya. Makanya dinamakan As-Sab'u Al-Mathani ya. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian ya, surah Al-Fatihah itu disebut juga sebagai as-sholah, namanya itu ya. Sama dengan sholat, as-sholah gitu ya. Kenapa disebut as-sholah? Karena termasuk syarat sahnya sholat ya. Sebagai syarat sahnya sholat. Jadi sholat nggak akan sah kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian berikutnya ya, nama sudah. Tadi pertama ya terdiri dari merupakan surat Makkiyah, 7 ayat, 25 kata, 113 huruf ya. Kemudian tadi nama-namanya sudah. Nah, sekarang keutamaan surah Al-Fatihah. Ya. Yang pertama ya, berdasarkan hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, bahwa ya, surah Al-Fatihah itu ya, kalau kita baca bisa menjadi ruqyah ya, bisa untuk mengobati ya, bisa untuk obat. Ayat ruqyah ya. Ruqyah itu pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, ini ada kisahnya ya. Di zaman Kanjeng Nabi ada kisahnya. Kisahnya ngeten ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami pernah melakukan suatu perjalanan ya, lalu kami singgah. Jadi ada sekelompok sahabat melakukan perjalanan ya, kemudian singgah mampir ke satu tempat ya. Kemudian datanglah seorang budak wanita sambil berkata, nah, kelompok sahabat itu didatangi oleh seorang budak wanita. Kemudian wanita itu mengatakan, sesungguhnya kepala suku kami tersengat ya, dintuk binatang kan gitu ya, dan orang-orang kami sedang tidak ada di tempat. Maksudnya yang laki-laki lagi tidak ada di kampung itu. Seorang kepala suku ya, dintuk binatang ya. Di sini nggak dijelaskan binatangnya apa tawon, apa kalajengking kan begitu ya. Nah, sementara para laki-laki ya, penduduk di suku itu sedang tidak ada. Yang ada cuma orang-orang ya, perempuan ya. Nah, kemudian perempuan itu bertanya kepada sahabat yang singgah tadi, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah ya. Maka berangkatlah bersamanya seorang laki-laki yang kami tidak pernah menyangka bahwa ia bisa meruqyah. Nah, artinya dari salah seorang sahabat yang mampir tadi ada satu orang yang mengikuti wanita tadi. Kalau dibikin percakapan, mungkin ya di sini tidak ada percakapannya. Kalau dibikin percakapan, oh iya saya bisa, monggo ya saya coba kan begitu ya. Nah, kemudian ya laki-laki itu meruqyah kepala suku tadi dan sembuh. Lalu kepala suku itu memerintahkan agar ia diberi 30 ekor kambing, dan kami ya para sahabat tadi diberi minum susu. Setelah kembali kami bertanya kepadanya ya, setelah balik lagi ke tempat ngumpul tadi ya, para sahabat bertanya kepada laki-laki atau sahabat yang meruqyah kepala suku tadi ya, apakah engkau pandai dan bisa meruqyah? Laki-laki tadi menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab, maksudnya dengan Al-Fatihah. Kemudian kami katakan, jangan melakukan apapun hingga kita menemui Rasulullah dan menanyakan hal itu kepada beliau. Maksudnya kambing yang tadi dikasihkan jangan diapa-apakan dulu ya. Nanti kita tanyakan dulu kepada Rasulullah.
Nah kemudian sesampainya di Madinah kami menceritakan hal itu kepada Nabi, maka beliau bersabda, wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun aqsimu wadribu li bisahmin. Ya, apakah kalian tidak tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah? Bagi-bagilah kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku. Nah dari kisah ini artinya ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Fatihah itu memiliki keutamaan ya bisa untuk mengobati, kan begitu ya. Makanya jangan heran ya kita melihat di di tengah masyarakat ya, di sekitar kita ya, banyak masyarakat yang ketika ya, sedang sakit atau anaknya sakit ya, kalau saya sering melihat dulu anak kecil nangis nggak berhenti kan begitu ya, dibawa ke rumahnya kiai kan begitu ya, dibawa ke rumahnya ustadz ya, minta diruqyah. Kemudian kiai biasanya kan mengambil air ya, atau panjenengan yang bawa air sendiri kan gitu ya, dibuka ketutupnya, kemudian dibacain surah Al-Fatihah. Kadang-kadang cuma surah Al-Fatihah yang dibacakan, atau dicampur dengan ayat kursi dan lain sebagainya, ditiupkan kemudian diminumkan atau diusapkan ke ubun-ubun atau diusapkan ke mata kan gitu ya. Ya, diusapkan ke mata itu takutnya bayi itu atau anak kecil itu melihat makhluk gaib kan begitu ya, melihat jin ya, karena anak kecil kan bisa kan begitu ya. Ya barangkali dia melihat sesuatu kan begitu ya, akhirnya dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian airnya ditempelkan ke matanya supaya tidak melihat lagi ya, dan seterusnya. Nah kembali ke masalah utamanya, jadi salah satu keutamaan surah Al-Fatihah bisa untuk obat gitu ya. Dan ketika ada orang-orang yang, mohon maaf, kadang-kadang suka ada yang menganggap itu syirik, bid'ah dan seterusnya kan gitu ya, itu karena belum paham ya, tidak tahu dalilnya ada. Hadis ini dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah bisa untuk obat kan begitu ya. Kemudian ya, yang meruqyah itu dibolehkan seandainya diberi sesuatu. Ya seperti tadi itu, kepala suku ngasih 30 ekor kambing kan begitu ya. Jadi panjenengan gitu ya, minta doa kepada kiai, kepada ustadz, kemudian panjenengan memberi sesuatu, itu diperbolehkan. Ini dalilnya gitu ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begitu gitu ya. Boleh ya kalau kita bersedekah memberi sesuatu kepada ustadz atau kiai yang mengobati panjenengan atau keluarga panjenengan dengan ruqyah tadi. Kemudian kan suka ada yang rewel, air disembur kemudian diminumkan, itu dari mana itu nyambungnya? Sudah ada penelitian, panjenengan mungkin pernah melihat ya, the power of water, kekuatan air. Orang Jepang melakukan penelitian, air yang dibacai doa gitu ya, molekul-molekul yang ada di dalam air berbeda ya dibandingkan air yang tidak dibacai doa gitu ya. Nah makanya ya itu sudah dibuktikan oleh teori ilmu pengetahuan gitu, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, kiai-kiai kita itu tidak menyalahi ketentuan, baik itu ketentuan syariat, ini dalilnya, ataupun ketentuan ilmu pengetahuan. Sudah dibuktikan penelitian oleh orang Jepang gitu ya, bahwa air yang dibacain doa itu memiliki ya kandungan yang berbeda dengan air yang tidak dibacain doa kan. Makanya pada saat ada jam'iyah gitu ya, jam'iyah surah Waqiah, jam'iyah Ar-Rahman atau jam'iyah Yasin atau apapun, kemudian pada bawa air dibuka tutupnya kan begitu ya, itu memang ada efeknya ya, yang berdasarkan penelitian ilmuwan Jepang itu gitu ya, bahwa air yang dibacakan doa, dibacakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya, itu mempunyai efek yang berbeda ya dengan air yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan saya pernah melihat sebuah video di YouTube itu ada sebuah peternakan ya. Mungkin panjenengan pernah lihat ya, saya lupa peternakan di daerah Bogor atau di mana gitu. Padahal ngapunten punya non Islam, punya Cina gitu ya. Tetapi dia meyakini bahwa Al-Quran itu memiliki mukjizat gitu ya. Maka ya di peternakan itu ya,
peternakan sapi kalau tidak salah itu ya, itu dia berani ya ngontrak penghafal Al-Quran ya untuk 24 jam terus ngaji, kemudian speakernya diperdengarkan kepada binatang-binatang ternaknya itu. Jadi di setiap sudut tempat peternakannya itu ya disediakan speaker ya supaya binatangnya mendengar bacaan Al-Quran. Itu 24 jam terus ya digilir gitu ya, berapa jam ya ganti orang, terus malam pun begitu, ada yang bagian giliran malam membaca 24 jam. Dan subhanallah ya, peternakan itu mendapatkan berkahnya ya. Jadi sapinya lebih sehat, itu dagingnya lebih enak dan seterusnya gitu ya. Mukjizat Al-Quran itu padahal bukan orang Islam yang punya kan begitu ya, tapi dia meyakini ya kebenaran dan mukjizat Al-Quran. Baik, kembali lagi kepada surah Al-Fatihah ya. Jadi surah Al-Fatihah jadi kalau mumet-mumet gitu ya baca Al-Fatihah kan begitu ya. Atau bahkan ya itu banyak yang membuktikan jenengan mau ketemu orang, mau silaturahim kan begitu ya, itu dibaca surah Al-Fatihah dulu gitu ya. Ya, Bu Lutfi ya, biar dia nggak pergi dari rumah gitu. Seumpama ya kita mau ke rumahnya dibaca Al-Fatihah untuk Bu Lutfi, gitu ya, dibaca ya. Nah itu ketemu nanti ya. Itu banyak yang melakukan hal seperti itu ya untuk mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran, salah satunya dari surah Al-Fatihah. Baik, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di antara keutamaan surah Al-Fatihah disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, sumbernya dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah tengah bersama malaikat Jibril, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit sambil berkata, itu adalah dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah dibuka sebelumnya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas melanjutkan, dari pintu itu turunlah satu malaikat dan menemui Nabi sambil berkata, sampaikanlah kabar gembira kepada umatmu tentang dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah diturunkan kepada seorang pun nabi sebelummu. Apa dua cahaya itu? Pertama, Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya melainkan akan diberikan pahala kepadamu. Nah ini di antara keutamaan surah Al-Fatihah ya. Malaikat Jibril menceritakan hal itu ya, bahwa satu ketika malaikat Jibril ya sedang kumpul dengan Rasulullah, bersama-sama dengan Rasulullah, terdengar suara dari langit. Ternyata suara dibukanya salah satu pintu langit yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Kemudian turun seorang malaikat, kemudian memberikan kabar gembira tentang dua cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi yang lainnya sebelumnya. Dua cahaya itu apa? Surah Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya, tentang surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, masih membahas ya, belum membahas tafsirnya ya. Surah Al-Fatihah di dalam sholat ya, itu merupakan rukun di dalam sholat. Membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu merupakan rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib, tidak boleh ditinggalkan ya. Baik sebagai imam, sebagai makmum, ataupun sholat sendirian, wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat sholat kita ya. Dalilnya mana ya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun.
Barang siapa mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya kurang, sholatnya tidak sempurna. Dalam hadis yang lain, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian hadis yang lain, la tujzi'u sholatun lam yuqra'u fiha bi ummil Quran, tidak sah sholat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul Quran atau Al-Fatihah. Ya, jadi membaca Al-Fatihah itu rukun. Ya. Tetapi ya ibu yang dirahmati Allah, seandainya ya ada teman panjenengan, saudara panjenengan, keluarga panjenengan ya sebelumnya belum pernah belajar Al-Fatihah, sebelumnya belum pernah sholat, seumpamanya hijrah, dapat hidayah, mau sholat tapi belum bisa Al-Fatihah gitu ya, maka jenengan tidak boleh melarangnya untuk sholat. Jenengan boten nopo-nopo sholat mawon ya. Kalau tidak bisa Al-Fatihah, bisa berzikir ya. Itu biasanya dikaji di dalam kitab-kitab fikih ya. Idealnya membaca Al-Fatihah, tapi kalau Al-Fatihah belum hafal, boleh dengan berzikir ya. Jadi Allahu Akbar gitu ya, kemudian berzikir, terserah zikirnya, hafalnya zikir apa, baca la ilaha illallah ya, baca istighfar, atau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu bagi yang belum bisa membaca Al-Fatihah. Makanya saya jadi teringat ya, kalau di sini sudah dilakukan ya belajar Al-Qur'an. Saya teringat masjid yang terkenal di Jogja, mungkin panjenengan pernah mengunjunginya ya, Masjid Jogokarian. Ya, niku masjid luar biasa. Saya pernah silaturahim ke sana 3 hari 3 malam, nginep di sana, belajar di sana dengan dai Jawa Timur. Nah, ini tetangga masjid ini ada teman saya, Ustadz Mansur, kan tepang dong. Nggih, niku rencang kula niku. Oh, ngisi teng ngiri nggih. Lah niku rencang kula. Nah, pernah itu dengan Ustadz Mansur dan ustadz-ustadz yang lain ya, saya ke Jogja, ke Jogokarian belajar manajemen masjid. Nah, di antara cara meramaikan masjid yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian ya. Niki mboten apa-apa nggih, sering-sering ngaten nggih. Nggih ya. Pengetahuan nggih. Niku luar biasa ya. Caranya bagaimana ya? Niku masjid niku awalnya sepi, tidak ada kegiatan, nggak ada orang jamaah dan seterusnya. Kemudian yang mendapatkan amanah namanya Ustadz Jazir, diamanahi mengelola masjid. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Jazir pertama kali, yang beliau lakukan itu adalah bikin surat undangan ya, looks bagus seperti undangan pernikahan. Kemudian undangan itu disebar ke seluruh tetangga lingkungan masjid. Isinya apa? Bapak Ibu, kami takmir Masjid Jogokarian mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama meramaikan masjid ya. Kegiatan di masjid sementara ini hanya untuk sholat berjamaah. Sholat zuhur azan jam sekian, qomat jam sekian, selesai jam sekian. Sholat asar azan jam sekian, qomat jam sekian, selesai jam sekian. Begitu disebar ke lingkungan masjid. Kemudian awal-awal gitu, itu ada absennya yang datang ke masjid itu, ditulis namanya, kemudian dari RT berapa, nomor rumahnya berapa dan seterusnya. Kemudian sama takmir dicek siapa yang datang dan siapa yang tidak datang. Kemudian yang tidak datang disilaturahimi oleh takmir. Ya, takmir datang. Pak, Bu, panjenengan dapat undangan dari masjid. Oh iya dapat, gitu ya. Terus kenapa panjenengan kok nggak datang? Ada masalah apa? Kan gitu ya. Subhanallah. Ketika takmir masjid datang ya, mengunjungi orang-orang yang tidak hadir memenuhi undangan, ditemukan banyak fakta di lapangan. Fakta yang pertama diantaranya, ngapunten, saya sebetulnya pengen datang ke masjid tapi kami malu. Kenapa? Kami belum bisa sholat.
dicatat ya, sama takmirnya. Kemudian yang lain didatangi lagi ya. Kenapa jenengan kok datang? Ngapunten, saya sebetulnya mau datang, kami malu. Kenapa? Kami belum bisa baca Al-Quran. Dicatat lagi. Kemudian datang lagi, ada yang alasannya kami repot nyari makan, makanya tidak bisa datang ke masjid. Dicatat. Nah, berdasarkan data dan fakta di lapangan, takmir membuat program. Nah, programnya itu sesuai dengan realita di lapangan. Membuat pelatihan sholat, membuat pelatihan membaca Al-Quran untuk orang tua yang tidak dicampur dengan anak-anak, kan gitu ya. Kemudian semuanya diundang, ayo ada pelatihannya. Kemudian kalau ada yang alasan tidak punya sarung, tidak punya mukena, diberi oleh takmir. Nah, kalau yang tadi repot nyari makan, dibuatkan program apa? Mungkin panjenengan yang pernah ke sana melihat ada kotak amal isinya beras. Dan isinya beras. Berasnya itu dalam plastik keletan kecil, isinya 2 sendok. Jadi takmir membuat program, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah rutin jamaah di masjid ini, tolong setiap mau berangkat bawa beras 2 sendok saja, dimasukkan ke dalam plastik yang ada keletannya, seperti plastik obat nih. Saya tanya, Ustadz, kenapa cuma 2 sendok? Supaya orang miskin pun bisa melakukannya. Ya, kalau suruh bawanya 1 kilo, mungkin hanya yang kaya yang bisa melakukannya. Kalau cuma 2 sendok, semuanya bisa melakukannya. Tapi jangan salah kata takmirnya, kelihatannya sedikit cuma 2 sendok. 1 hari 5 kali masuk masjid, 10 sendok dibawa, itu 1 orang. Ya. Sementara jamaahnya berapa? Kan begitu ya. 1 bulan itu terkumpul berkilo-kilo beras. Lalu untuk apa beras itu? Dikembalikan kepada lingkungan yang tadi repot nyari makan. Kan begitu ya. Jadi yang miskin-miskin disantuni ya. Wah, itu luar biasa. Ya, dan di sini salah satu yang sudah dikerjakan yaitu ada pembelajaran membaca Al-Quran gitu ya. Jadi saya teringat ya waktu di Masjid Jogokarian nih kan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali lagi nggih, hubungan Al-Fatihah dengan sholat adalah Al-Fatihah merupakan rukun ya, yang harus dilakukan pada saat kita mengerjakan sholat, sehingga kita harus belajar Al-Quran. Saya jadi teringat dulu waktu saya mondok. Saya sebelum mondok di Lirboyo, saya mondok di Cirebon. Ya, di Cirebon saya lulus SD mondok itu, Bu. Saya nggak pernah sekolah umum, Bu. Ya, dari kecil pesantren. Ya, ya, kelihatan tampangnya pesantren. Ya, ya. Pengangguran santai tapi keren kan begitu ya. Ya, saya dari lulus SD itu mondok di Cirebon 6 tahun. Lulus dari Cirebon ke Lirboyo. Lirboyo saya tidak lama, 3 tahun ya, 9 tahun saya di pondok. Nah, waktu di Cirebon itu saya belajar Al-Quran. Ya, membaca, sama seperti jenengan, bukan menghafal, membaca. Tapi kalau saya masih mengingat hari ini ya, pada saat itu saya belajar, kayaknya nggak bisa diterapkan untuk anak-anak zaman sekarang ya. Saya belajar Al-Fatihah baru dipindah belajar surat berikutnya ya, itu 3 bulan ya. Al-Fatihah, setiap hari setor Al-Fatihah kepada kiai ya, sudah selesai gitu ya, kayaknya udah bener gitu ya, ulangi, artinya apa? Besoknya Al-Fatihah lagi gitu ya, 3 bulan. Bahkan ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun Al-Fatihah saja, 1 tahun, Bu, Masya Allah ya. Itu yang kalau yang 6 bulan itu biasanya orang Sunda ya. Orang Sunda itu salah satu cirinya ya, kalau ada orang Sunda itu tidak bisa fa ya, f ya, bisanya p kan gitu ya. Sayap alun itu ya, nggak bisa sayaf, itu agak susah ya. Makanya saya dulu waktu ngajar bahasa Inggris, kalau orang Sunda ngomongnya my father kan gitu ya, nggak bisa my father ya, father begitu ya. Itu baca Al-Fatihah sampai 6 bulan ya. Orang Jakarta itu juga termasuk yang lama belajar Al-Fatihah waktu di pondok saya dulu di Cirebon itu, karena tidak bisa zal, a'udzubillah, pakainya za, a'udzubillah.
a'udzu itu agak susah begitu ya. Itu bisa sampai 1 tahun itu. Jadi makhorijul huruf itu harus tepat ya, tajwid harus pas ya. Makanya ada yang 6 bulan 1 tahun baru dipindah ya. Tetapi ternyata dampak dan efeknya itu luar biasa. Kalau kita Al-Fatihah sudah benar gitu ya, makhorijul hurufnya sudah benar, tajwidnya sudah benar, maka belajar ayat yang lain itu jadi mudah ya. Asal Al-Fatihah lancar, hurufnya benar semua, itu maka kesananya itu gampang dan mudah gitu ya. Tapi kalau Al-Fatihah saja masih banyak yang salah, sebaiknya jangan dipindah begitu ya. Karena nanti ayat yang lain juga berpotensi akan salah gitu ya. Maka Al-Fatihah dilancarkan. Nah, di dalam sholat ya, di antara rukun qauli itu rukun yang diucapkan, Al-Fatihah sama At-Tahiyyat ya, At-Tahiyyatul Mubarakatus Sholawat dan seterusnya. Makanya kalau kami di Cirebon itu, setelah belajar Al-Fatihah, kemudian belum melangkah ayat berikutnya, surat berikutnya, suruh belajar At-Tahiyyat ya. Jadi At-Tahiyyat itu disetorkan dengan baik dan benar, karena itu rukun di dalam sholat gitu ya. At-Tahiyyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatu Lillah, itu makhrajnya ya, semuanya harus benar gitu ya. Nah setelah itu baru surat yang lain gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, kita kembali ke Al-Fatihah ya. Tadi Al-Fatihah hubungannya dengan sholat, selesai sudah. Nah sekarang sebelum membahas tafsir ayat per ayat dari surah Al-Fatihah, kita membahas ta'awudz ya. Di sini dijelaskan tafsir al-isti'adzah. Isti'adzah ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Itu kita bahas dulu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebelum membaca Al-Quran disunahkan, dianjurkan membaca ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru baca Al-Quran. Kenapa baca ta'awudz dulu? Ya, itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Al-Quran itu jangan langsung membaca ayat, diawali dulu dengan ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Mana dalilnya? Nah ini pertama, dalam surat Al-A'raf ayat 199 dan ayat 200, Gusti Allah dawuh, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un 'alim. Kata Gusti Allah, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fasta'idz billah, mohon perlindunganlah kepada Allah ya, isti'adzah. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 96-98 ya, Gusti Allah juga memerintahkan kita, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'atan nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kata Allah, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Rabb dari kedatangan mereka kepadaku. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jadi di sekitar kita itu ya ada makhluk lain ya. Jadi Allah itu kan menciptakan diantaranya ada jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jin itu juga diperintahkan beribadah.
Tetapi jin itu juga sama dengan manusia, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, jin itu ya, kalau yang jahat, yang tidak mau beribadah pada Allah, namanya iblis ya. Jadi iblis itu bagian dari jin ya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi ya. Jadi jin itu ya, iblis itu bagian dari jin yang fasik kepada Allah ya. Nah, kemudian setan itu sifat buruk sebetulnya ya. Setan itu sifat buruk yang dilakukan oleh makhluk. Bisa dilakukan oleh jin, bisa dilakukan oleh manusia. Makanya setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Nah, kalau setan dari jenis manusia ya, kita bisa melihat. Maksudnya setan dari jenis manusia itu, kalau ada orang mengajak kepada keburukan, kan kita kelihatan, kita bisa menolaknya, kita bisa menghindarinya. Tapi kalau setan dari jenis jin, nah kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa mengetahuinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari setan dari jenis jin itu. Di antaranya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih tegas di dalam surah An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. Perintah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dalam surah An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu jelas ayatnya. Fa idza qara'tal Qur'ana, fa maka, idza jika, qara'ta kamu membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan dari Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini ayatnya jelas. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian mau membaca Al-Qur'an, maka bacalah terlebih dahulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, karena barangkali yaitu ada godaan setan dari jenis jin yang tidak kelihatan, kan gitu ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini ya, juga dianjurkan untuk kita baca ya, pada saat kita emosi, pada saat marah ya. Pada saat marah ya kita baca ya ta'awudz ya. Nah ini, jadi ceritanya itu di zaman Rasulullah ada dua orang berantem, laki-laki berantem, dua orang laki-laki saling mencela antara yang satu dengan yang lain. Nah kemudian Rasul bersabda ya, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang jika ia mengucapkannya niscaya akan hilang kemarahannya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Jadi makanya kalau kita lagi marah gitu ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barangkali setan di dalam diri kita ya sedang menguasai kita, kan begitu ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau apa namanya jenengan sedang ribut tapi ya baca ta'awudnya, a'udzunya itu ditujukan kepada kita ya. Jangan sampai jenengan berantem bertengkar sama orang a'udzubillahi minasyaitonir, orangnya tambah ngamuk ya. Oh, disangkanya dia setannya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan ke dada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan kita yang diberikan kesabaran, kan begitu ya. Ya jangan ditujukan ke orangnya, nanti orangnya tambah ngamuk. Dianggapnya dia setannya, kan begitu ya. Ya, jadi setan yang ada di dalam diri kita ya, yang kita hilangkan, kita redam gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kemudian ya, berikutnya, nah ini penamaan setan ya.
Kenapa setan itu dinamakan setan? Nah, ini dijelaskan kan di dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Dalam bahasa Arab, syaiton itu berasal dari kata syatona yang berarti jauh. Jadi tabiat syaiton itu sangat jauh dengan tabiat manusia. Karena kefasikannya itu ia sangat jauh dari kebaikan. Ya. Jadi syaitan itu maknanya adalah jauh ya. Jadi orang yang, makanya kan kalau ada wong iki kesetanan gitu ya, berarti itu dia itu jauh dari kebaikan. Begitu ya. Jadi kalau wah iki wong kesetanan gitu ya, berarti yang sedang dilakukan adalah sebuah keburukan gitu ya. Jadi syaitan itu sebetulnya sifat ya. Setan itu bukan makhluknya tapi sifatnya. Karena setan itu terdiri dari jenis jin dan dari jenis manusia. Seperti Rasul sabdakan nih, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah hadis dari Abu Dzar. Ia berkata, Rasul bersabda, wahai Abu Dzar, ya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan-syaitan dari jenis jin dan dari jenis manusia. Itu Rasul sabdanya ngoten. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, ta'awwadz billah, mohon perlindunganlah kepada Allah, min syarri syayatinil insi wal jinni, dari keburukan setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis syayatinil insi, setan-setan dari jenis manusia, wal jinni, dan setan dari jenis jin. Qultu, kemudian Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, awalil insi syayatin, apakah ada setan dari jenis manusia? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, na'am, yo ada ya. Ketika jenengan mau berangkat ke sini mau ngaji gitu ya, ya dicegat sama temannya, mana mbak sih ngaji sih, mampir sih, mampir, aku dua info wapi. Gitu ya, menghalangi panjenengan mau ngaji, jenengan cepat-cepat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ya, tapi jangan ditujukan ke orangnya, sih bang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngamuk wong gitu ya. Ya. Nah itu, jadi setan itu sifat. Pokoknya apapun yang mengajak kepada keburukan itu setan. Begitu ya. Nah di dalam diri kita itu ada setannya. Apa itu? Hawa nafsu. Kan di dalam Al-Quran dikatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Gitu ya. Hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Makanya kita diperintahkan untuk meredam hawa nafsu. Di antara caranya bagaimana? Sering puasa ya. Orang sering puasa itu sabar ya, ya karena dia bisa meredam hawa nafsunya ya. Orang kalau manganan gitu itu gampang emosi itu manganan. Gitu ya. Di mangan itu emosinya banyak itu ya. Ya karena apa? Karena tenaganya banyak gitu ya. Kalau puasa kan lemes kan gitu ya. Hawa nafsunya bisa ditekan kan begitu ya. Ya, sering puasa, sering baca Al-Quran gitu ya, sering berzikir, sering sholat sunnah, itu bisa untuk meredam setan yang ada dalam diri kita, meredam hawa nafsu ya. Jadi setan itu maknanya jauh gitu ya, artinya orang yang memiliki sifat setan, apakah itu manusia atau jin, berarti dia itu jauh dari kebenaran kan gitu ya, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Time is over ya. Waktunya habis ya. Padahal ini baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nanti untuk bismillah dan al-fatihah selanjutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena saya jam 10 harus berada di tempat lain ya. Jam 10 saya ada kelas juga ya, sama tafsir juga di Indoko ya. Ya, ada di Indoko itu kan ada kelas pagi jam 8, ada kelas jam 10 ya. Nah saya yang jam 10 ya. Jadi sementara niki nggih ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang bisa disampaikan untuk hari ini, kita sudah belajar apa? Masih ingat ya? Pertama, surah Al-Fatihah itu surat Makkiyah, terdiri dari 7 ayat, 25 kata, 113
huruf, kan begitu ya. Keutamaan surah Al-Fatihah, yang pertama bisa sebagai ruqyah ya, ngobati stres, ngobati sakit hati, bahkan sakit fisik, kan begitu ya, bisa untuk ruqyah. Kemudian merupakan cahaya yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk diberikan kepada kita, yaitu Al-Fatihah. Kemudian hubungan Al-Fatihah dengan salat, Al-Fatihah adalah rukun yang harus dibaca di dalam sholat. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang ta'awudz. Sebelum baca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga yang redaksinya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Itu juga boleh ya. Itu kita baca sebelum baca Al-Quran. Tapi kalau di dalam sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hanya dibaca sebelum Al-Fatihah rakaat pertama. Ya, saya ulangi ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau dalam sholat itu hanya sebelum Al-Fatihah di rakaat pertama. Di rakaat yang kedua, ketiga, keempat tidak boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung bismillahnya saja. Nggih, ngaten nggih? Baik, Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.